Shalom Elohim, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada video hari ini kita akan melihat sebuah berita yang sangat menggemparkan. Berita ini dilansir oleh CNBC Indonesia. Judul besar dari berita ini adalah warga muslim Arab ramai daftar jadi tentara Israel. Pertanyaannya, kenapa? Mari langsung saja kita simak berita selengkapnya. Jakarta, CNBC Indonesia. Ratusan warga Arab muslim yang mendaftar sebagai tentara Israel dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sudah banyak dilaporkan oleh beberapa media internasional. Ini sebenarnya satu hal yang mustahil, teman-teman. Bagaimana mungkin orang Arab Muslim tertarik kepada tentara Israel? Mereka ramai-ramai mendaftar. Jumlahnya tidak sedikit, dikatakan di dalam artikel ini ya ratusan warga Arab. Seperti Yerusalem Post memaparkan data resmi pada 2020 yang dihimpun Israel Defense Force atau pasukan pertahanan Israel mencatat ada 606 dari Arab Muslim yang bergabung. Saya ulangi teman-teman, ada 606 dari Arab Muslim yang bergabung. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 489 dan tahun 2018 sejumlah 436. Dalam laporan khusus Al-Majalah berjudul eksklusif IDF, Our Mission is to Enlist as many Israel Arabs as we can 2022, diketahui IDF berhasil merekrut 130 sampai 350 suku Badui yang mayoritas muslim dan 40 sampai 100 tentara dari berbagai desa dan kota berpenduduk mayoritas muslim untuk menjadi tentara. Di sektor kepolisian juga tercatat hal yang sama, yakni 20% dari pendaftar pada tahun 2021 adalah orang muslim. Bahkan BBC pada tahun 2016 pernah menuliskan peningkatan jumlah tentara dari komunitas Arab Israel yang membuat IDF membentuk tim bernama Gatsar. Gatsar beranggotakan sekitar 500 prajurit keturunan Arab, baik beragama Islam ataupun Kristen. Mereka bertugas di kawasan tepi barat, salah satu titik panas konflik Israel dan Palestina. Pemerintah Israel sebetulnya tidak mewajibkan komunitas Arab Israel dan Badui ikut wajib militer. Namun pemerintah juga tidak menutup pintu bagi mereka apalagi ingin bergabung angkat senjata. Karena inilah mereka bisa dikatakan secara sukarela dan tanpa paksaan bergabung menjadi anggota IDF. Kenyataan ini memang kontradiktif dengan garis perjuangan yang dilakukan mayoritas Muslim dan negara Arab untuk mendukung kedaulatan Palestina. Artinya, dengan bergabung menjadi tentara Israel secara tidak langsung mereka juga mematahkan perjuangan Palestina. Atau mereka juga secara tidak langsung menjadi mesin pembunuh penduduk Palestina. Atas dasar inilah keputusan menjadi tentara kerap dihujani kritikan dari rekan satu komunitas. Meski begitu, keputusan menjadi tentara Israel juga tak bisa disalahkan karena bagi mereka inilah jalan terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Dengar baik-baik kalimat ini teman-teman, mereka bergabung dengan tentara Israel agar mencapai kesejahteraan. Berarti di tentara Palestina atau di negara Arab mereka tidak mendapatkan yang namanya kesejahteraan. Bisa jadi dibilang seperti itu teman-teman. Sebab selama hidup di Israel, mereka kerap mengalami ketidaksetaraan ekonomi yang berujung pada tingginya kemiskinan dan pengangguran.
Riset terbaru oleh Ensherah Khoury dan Michal Kremor-Nepo berjudul Poverty in Arab Palestinian Society in Israel: Social Work Perspectives Before and During COVID-19 2013 menyebut 45,3% keluarga dan 57,8% anak-anak dari komunitas Arab Palestina berada di bawah garis kemiskinan. Beranjak dari situasi sulit itu, maka logis apabila mereka mencari pekerjaan terbaik dan tentara adalah salah satu pilihannya. Apalagi pemerintah Israel juga secara serius merekrut tentara dengan menjanjikan beragama kemudahan dari mulai kesetaraan hingga kesejahteraan. Jadi ketika bangsa Arab ini bergabung dengan tentara Israel tidak melarang mereka untuk beragama, bahkan pindah agama. Bangsa Israel memberi mereka kemudahan dan kesejahteraan, bahkan kesetaraan. Mereka dianggap setara walaupun mereka datang dari bangsa lain. Luar biasa tentara Israel. Dalam sebuah riset penelitian, IDF memberikan peluang kerja lebih luas kepada orang Arab setelah masa wajib militer selesai. Sekalipun tetap berkecimpung di dunia militer, pemerintah berupaya memposisikan mereka untuk dapat sukses di masa depan. Alasan ini terkesan sangat positif karena berupaya mengintegrasikan warga Arab ke dalam masyarakat Israel agar lebih sejahtera. Namun, anggota parlemen Hanin Zobai kepada Al-Mazala membantah alasan ini. Kata Hanin, sikap baik ini bertujuan memecah belah orang Arab Israel, sebab sama seperti kasus Ella tadi, sudah pasti hadirnya satu anggota keluarga menjadi tentara membuat hubungan dalam satu lingkungan tidak lagi sama. Mereka pasti akan saling menyalahkan hingga timbul perpecahan. Menjadi individu dalam komunitas Arab Israel memang sulit. Hanya ada dua pilihan, tetap bertahan di situasi penuh diskriminasi atau bekerja mengabdi pada pemerintah agar lebih sejahtera dengan predikat pengkhianat. Tentu pilihan ini tidak mudah dan punya konsekuensi besar. Ella Wayeya, seorang muslim yang menjadi tentara Israel, menceritakan alasannya bergabung dengan IDF. Ia mengaku mengalami krisis identitas karena selalu bingung ketika ditanya asal-usulnya. Dia tak bisa menjawab seenaknya, saya adalah keturunan Arab beragama Islam yang juga warga negara Israel. Sebab keluarganya memiliki perasaan emosional kuat saat Palestina menerima perlakuan keras dari Israel yang kemudian terpatri dalam benak Ella. Tapi di sisi lain dia juga harus menerima fakta bahwa perlakuan itu dilakukan oleh negara tempatnya tumbuh dan berkembang, yakni Israel. Seandainya benar menjawab seperti itu, besar kemungkinan dia akan dicemooh, baik dari lingkungan dan keluarganya. Hingga akhirnya, kejelasan mengenai identitas itu muncul saat berusia 16 tahun. Pemerintah secara resmi lewat kartu tanda penduduk menetapkan bahwa Ella Wayeya memiliki kewarganegaraan Israel. Disinilah dia mantap mengabdi pada negara. Meski begitu, tidak mudah bagi Ella yang super minoritas keturunan Arab, Islam, dan juga perempuan untuk melawan norma-norma lingkungan dan pandangan keluarga. Apalagi jalur pengabdian yang dipilihnya benar-benar anti-mainstream, bergabung menjadi tentara Israel, yang selalu menjadi sorotan negatif bagi banyak orang. Selama 18 bulan pertama, saya merahasiakan kepada keluarga bahwa saya bergabung dengan tentara. Hingga akhirnya rahasia ini terbongkar oleh ibu saya yang menemukan seragam IDF di kamar. Dia langsung menangis, ujar Ella yang masuk tentara pada 2013 kepada Jewish News Syndicate. Praktis terbongkarnya keanggotaan di IDF membuat Ella mendapat sentimen dan cemooh luar biasa dari lingkungan. Namun itu semua tak menggoyangkan pilihannya.
Saya sudah terlanjur senang dan cinta kepada bendera Israel, katanya kepada Al-Majalah. Kini Ella dipandang sebagai prajurit berprestasi. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun dia sudah menyandang pangkat kapten dan menjadikannya sebagai perempuan Muslim Arab pertama yang mampu meraih gelar tersebut. Kisah Ella sebetulnya hanya satu dari ribuan Muslim lain yang bergabung menjadi tentara Israel. Berarti masih banyak kisah-kisah lain atau perempuan-perempuan Muslim atau pria Muslim yang bergabung menjadi tentara Israel, namun tidak dipublikasi, teman-teman. Mari kita doakan mereka agar mereka terus mencintai Israel, bahkan percaya kepada Tuhan, segala Tuhan, yaitu Allah Israel yang selalu menyertai bangsa Israel untuk dapat mengatasi semua serangan musuh. 2-3 dekade lalu, rasanya hampir tidak mungkin bagi orang Arab Israel memilih militer sebagai jalan berkarir. Namun sekarang inilah fakta yang mungkin membuat orang terkejut dan tidak bisa diterima setiap orang. Mereka yang mayoritas Muslim justru berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi tentara Israel. Demikian video kita hari ini. Kiranya melalui video ini kita semua diberkati dan mendapat banyak wawasan baru. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.